perjuangan kita tuh cukup keras gitu, cukup menguras kesehatan, tenaga. Kadang kan ada wisudawan yang pakai kursi roda atau ada wisudawan yang udah almarhum, ya kita ngabdi aja gitu. Berharap nanti wisuda kita tuh bisa bisa di-treat juga secara baik oleh adik-adik kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisul Bincang sama Maul. Kita bakal bincang-bincang sama seorang gadis yang baru saja lulus dari perkuliahannya. Ya, biasanya kalau misalnya lulus nih, kita bakal mengikuti sebuah prosesi yang cukup sakral untuk kehidupan kita, yaitu wisuda, yang sekarang menjadi perbincangan hangat nih di masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa atau yang baru lulus. Kalau kita lulus di tahun 2020 ini, kita terancam untuk tidak bisa diwisuda secara langsung atau jadinya digantikan dengan wisuda online. Tapi yang berbeda dari garis ini, nah dia ini namanya Monica Syafira Watrin. Jadi Vira ini memang baru lulus, tapi cerita yang bakal kita kulik adalah Vira ini sudah sering banget berkecimpung menjadi petugas wisuda di Universitas Pajajaran. Lebih dari 2 tahun Vira ini terjun langsung untuk mengatur dan memastikan lancarnya prosesi dan jalannya acara wisuda di Unpad. Ya nggak cuma itu sih, karena Vira ini memang sudah malang melintang terjun di dunia EO atau event organizer. Monica Syafira Watrin bakal berbagi kisah lengkapnya selama ini dia menjadi petugas wisuda 2 tahun berturut-turut lebih malah, tapi terancam tidak bisa diwisuda secara langsung. Gimana ya perasaan dia ya? Assalamualaikum Vira Watrin. Waalaikumsalam Maul, temen gue. Waduh, udah lama banget ya gak ketemu ya? Terakhir tahun lalu gak sih? Akhir tahun lalu ya kita satu acara. Iya, satu acara. Gimana kabarnya sekarang? Lagi di rumah kan ya, di Sumbar? Iya, lagi di Batu Sangkar sih. Iya, Sumatera Barat. Cuman kan kalau gue ditanya orang yang nggak tahu Sumatera Barat bilangnya Padang. Padang, ya. Iya. Batu Sangkar. Iya. Gimana nih kemarin udah wisuda online ya? Iya, wisuda online bareng Narasi sih, tapi kalau yang resmi dari Unpadnya belum. Oh iya. Amit-amit ya, semoga Unpad nggak wisuda online, maunya iya sih berharap offline gitu. Iya ya, kalau wisuda online kayak kurang aja gitu ya. Kurang aja acaranya kan. Iya, kayak lo udah berjuang di kampus selama 4 tahun dengan berbagai macam pengalaman lo, terus ditutup dengan selebrasi secara online tuh kayaknya sangat menyedihkan gitu ya. Selebrasi online tuh kayak B aja gitu ya, nggak berasa kalau kita tuh lulus kan. Apalagi seorang Vira Watrin yang biasanya sebelum-sebelumnya selalu jadi organizer dari ini kan, dari acara-acara wisuda kakak tingkat kan. Iya, kebetulan aku juga gabung jadi petugas wisuda gitu. Nah, selama dari 2017, Februari 2017 itu aku udah start jadi staffnya petugas wisuda. Jadi kayak ya kan masih junior ya di organisasi, jadi kayak masih staff bawah. 2018 mulai pernah jadi project officer. Project officer tuh ya lo beresin dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi gitu buat wisudanya. Itu November 2018. 2019 selama setahun kemarin sampai Februari 2020 itu aku jadi koordinator acaranya. Aku yang membriefing project officer ya gitu. Jadi kayak sekitar ada 30 orang petugas wisuda, itu kita yang handle semua koordinator acara. Koordinator acara wisuda itu ada 4 orang gitu. Jadi kalau aku itu yang bagian ngelatih ikrar, ngelatih pembaca sambutan, membriefing akan teteh yang jadi penampil, terus kayak teman-teman PSM sama Lises juga yang biasa jadi penampil wisuda juga aku yang ngebriefing, kayak gitu loh. Terus pokoknya ribet deh jadi koordinator acara wisuda. Nih FYI aja, kalau misalnya buat Unpad itu kan ada 4 kali gelombang ya wisudanya. Iya. Februari, Mei, Agustus sama November. Iya. Satu gelombang itu biasanya terdiri dari 6 sampai 8 sesi. Sehari itu ada 2 sesi, jadi sesi pagi sama sesi siang. Biasanya kalau aku nugas wisuda itu rata-rata itu 3 hari sampai 4 hari. 5 hari sama JR, jadi kayak hari Senin JR, Selasa, Rabu, Kamis itu wisudanya. Biasanya juga kalau banyak wisudawannya itu sampai Jumat gitu. Lo bisa bayangin itu gue 4 hari, 5 hari deh sama JR. Tidurnya kurang, tidur cuma 3 jam, dan kita itu tidur cuman di kantor protokoler. Jadi kayak dikasih kasur tuh si kantor. Ini kantor lah, ada meja-meja gitu. Terus kita
bawahnya dikasih kasur, dikasih selimut, dikasih bantal, mandinya itu di toilet kantor. Iya. Jadi kayak gitu deh. Ya, maksudnya lo udah secapek itu dan fasilitas lo buat istirahat cuman segitu dengan waktu yang juga sempit gitu. Karena kita jam 5 subuh udah start apel pagi gitu buat wisudain kakak-kakak tingkat 5 pagi gitu. Itu kita mandinya jam 3 karena ngantri. Lo tahu itu yang cewek tidur di situ, yang cowok tidur di aula gitu. Di aula dengan fasilitas yang sama, dikasih kasur, dikasih ini di aula rumawat. Lo bayangin nih, pakai pantofel, itu sepatu pantofel yang ada haknya ya. Iya. Pas wisuda itu dilarang duduk, jadi kita tuh bakal mobilisasi, berdiri terus. Nggak ada ceritanya petugas wisuda duduk, itu nggak ada gitu. Karena kita pakai baju apa ya, istilah baju kebangsaannya KPM deh gitu. Iya. Jadi nggak boleh dibawa duduk ketika bertugas kayak gitu. Terus biasanya juga selesai evaluasi itu maghrib, malamnya aku ngelatih akang teteh yang ikrar buat besok. Terus abis ngelatih ikrar, kita lanjut briefing lagi nih buat besok bakal kayak gimana. Ada hal-hal yang penting nggak yang kita harus prepare kayak gitu. Soalnya kadang kan ada wisudawan yang pakai kursi roda atau ada wisudawan yang udah almarhum kayak gitu kan teknisnya beda lagi gitu. Oh iya, baru tahu loh, sumpah baru tahu ada begituan juga. Baru tahu kan? Iya. Emang 4-5 hari nugas kayak gitu, baru tidur jam 12 malam, jam 3 udah bangun, terus harian nonstop, jarang duduk, jarang makan, jarang minum kayak gitu ya. Dikasih sih makan minum, cuman kita selama nugas itu ya nggak terlalu banyak makan minum lah kayak gitu. Nggak ada waktunya 5 hari itu biasanya kaki gue tuh di belakang tumit belakang itu luka, di bawah jempol luka, di bawah kelingking kaki juga luka gitu. Kayak gitu, dan kita nggak dapat uang loh gitu loh, cuman kayak ya kita ngabdi aja gitu. Berharap nanti wisuda kita tuh bisa bisa di-treat juga secara baik oleh adik-adik kita gitu loh. Terus kayak emang kita dapat privilege juga nanti kalau wisuda orang tuanya duduk di VIP. Kalau wisuda aku yang jadinya baca ikrar karena selama ini ngelatih. Kalau wisuda itu jadi mau pernah ngeliat acara wisuda nggak sih di YouTube? Itu ada persembahan bunga yang kayak perwakilan wisudawan gitu ngasih bunga buahnya pas lagi wisuda gitu loh. Diiringin sama lagunya PSM kayak ayah ibuku persembahkan sarjanaku kayak gitu lagi. Gue dapet privilege itu harusnya gitu loh. Cuman nggak tahu nih wisuda jadinya kayak gimana. Jadi kurang lebih kalau ingat perjalanan wisuda tuh sedih banget gitu ya kalau bakal jadinya online. Sumpah gue speechless dengan cerita lu, tapi gue bisa ngerasain gitu loh gimana perjuangan lu selama ini yang sangat-sangat mengabdi lah untuk bisa menjalankan wisuda. Gak hanya menjalankan tapi lu memastikan banget untuk dari awal, dari nol sampai akhirnya selesai, dari persiapan acara yang lu organize ini bisa berjalan lancar. Lu bayangin juga gue sering skip UTS cuy. Gara-gara nugas wisuda, tapi bukan skip sih, kayak minta UTS duluan gitu atau UTS susulan ke dosen gitu. Nanti suratnya resmi dari rektorat biar diizinin sama dosen gitu buat ikutan nugas wisuda kayak gitu. Ya kita banyak banget ya pengorbanan sebenarnya. Ya pasti diizinin lah ya, kan juga lu kan izinnya tuh juga sebagai apa? Menjalankan program dari UNPAD juga kan, dan ini juga program yang termasuk yang utama lagi kan, kelulusan mahasiswa gitu. Alhamdulillahnya selalu diizinin sih dan nggak ngaruh juga sama nilai, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga karena dosen-dosen udah tahu Fira KPM gitu. Mereka tahu KPM itu salah satu job desk-nya adalah handle hampir semua kegiatan yang berasal dari Rektorat Unpad gitu. Jadi karena kebetulan kemarin juga menjabat di KPM-nya sebagai Kepala Divisi IO, Event Organizer. Jadi kayak kalau ada acara Rektorat gitu jadi job desk aku gitu. Job desk divisi aku. Jadi kurang lebih aku yang handle juga ke bawahnya. Pokoknya sih. Aduh. Sumpah speechless ya Allah. Speechless banget. Denger kayaknya itu memang perjuangan banget ya, perjuangan lu sebagai pengabdi di Unpad. Bukan lagi itu baru ngomongin wisuda dan KPM aja gitu, belum perjuangan hidup di sana gitu ya, belum perjuangan di sisi akademisnya. Terus dari semua perjuangan lo bakal ditutup online kayak jangan sampai deh gitu. Iya sih, gue ngerasa banget lo kalau misalnya online kayak antara gak nyangka, kecewa, sama gimana lagi gitu.
Iya benar sih. Lucunya tuh gini loh, karena kita selalu nugas wisuda gitu ya, yang kayak seminggu waktu lo habis buat ngurusin wisuda gitu, satu gelombang itu. Terus ada satu ibu dari temen gue yang sama-sama koordinator acara juga. Ya. Ih, kalian ya ngurusin wisuda orang mulu, nanti kalian gak di wisuda tahu rasa gitu. Pak, itu cuman ucapan emak-emak yang sebel anaknya terlalu sibuk di KPM, tahu-taunya kok jadi bener nih ucapan mamanya temen ibu. Kita jadi nggak di wisuda, terancam kan jadinya nggak di wisuda secara fisik gitu. Langsung. Kayak seorang ibu yang kesel tuh bener-bener ya. Aduh, ya Allah. Itu tuh nggak tahu baik apa enggak, tapi itulah yang namanya ucapan tuh, ucapan tuh bisa jadi doa ya. Iya, bener. Iya kan? Itu pasti kayak terngiang-ngiang banget tuh ya di kepala ya. Sampai sekarang masih kepikiran Iya, kita ya. jadi obrolin gitu. Loh, kok ucapan mak lo jadi bener sih, kita terancam nggak di wisuda gitu. Iya. Itu seriusan. Waduh, buat emak-emak kalau anaknya lagi sibuk, doain aja yang baik-baik ya. Iya bener. Jangan disumpahin mak. Curhatan hati seorang mahasiswa, seorang anak. Tapi kalau misalnya balik lagi ke tentang bagaimana perjuangan Vira selama menjadi orang yang mengurusi wisuda ini, sejauh ini semua yang diurus itu aman kan, lancar kan? Atau ada jadinya hal yang dikorbankan selain yang tadi kayak UTS gitu? Ya paling korbanin jam tidur, waktu juga gitu ya, karena kita nggak bisa dibilang ini tanpa pamrih gitu. Kayak yang kita dapat dari semua penugasan ini adalah skill gitu. Jadi kayak bener-bener skill lo dalam ngurusin event tuh jadi wow. Iya juga ya, sih. Iya, jadi skill event deh gitu yang benar-benar gue dapet dari apa yang udah gue lakuin di wisuda Unpad gitu. Terus juga kita harapan kita tuh cuman itu gitu, ketika kita wisuda acara kita bagus dan privilege yang selama ini kita dambakan dapet cuman itu doang gitu loh, dari semua jasa yang udah kita lakukan ngurus wisuda tanpa ada tambahan biaya atau tanpa adanya apresiasi lebih dari pihak rektorat atau pihak manapun gitu loh. Jadi kita juga seneng gitu ya nugas wisuda, ngelihat Akang Teteh senang, acara wisudanya bagus, ngelihat acara wisudanya hikmat, mereka bisa bawa orang tuanya ke Granus tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Kita juga udah ekspektasinya kayak wah nanti kalau gue di wisuda tuh bakal gini nih, orang tua gue bawa. Iya. Bisa ngucapin beribu terima kasih ke orang tua kayak gitu. Jadi yang dikorbanin selain UTS ya tenaga waktu dan mungkin bisa dibilang kesehatan juga ya, agak-agak sedikit kesehatan gitu ya. Iya, waktu tidur sih. Tapi ya mahasiswa pasti udah biasa nggak sih jam tidur nggak teratur, pola hidup kurang sehat, kayak mahasiswa banget itu gitu. Kayak masih our life banget ya. Iya benar kan, jadi kangen kuliah gue. Kayaknya Vira ini harusnya selain SIKOM harusnya juga dapat ya kayak SEO, Sarjana Event Organizer. Harusnya sih ya. Karena kalau dihitung-hitung itu aku tuh udah handle event selama ngampus itu lebih dari 100 deh. Iya, sumpah. Ya seriusan. Hebat ya Allah. Tapi kayak event-event yang dari luar itu ya kita dilibatkan itu minggu deh jadi pelaksana teknis dan persiapan teknis kayak gitu. Terus di hari hanya paling jadi MC atau enggak jadi kita ngurusin semua rundown gitu. Cuman bukan kita yang perencanaan konsep eventnya, bukan gitu. Cuman kita emang IO gitu. Kalau IO kan gitu ya. Kalau nyawa IO lo punya ide gini terus suruh laksanain sama IO kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kata teman-teman gue itu kuliahnya di KPM. Iya. UKM-nya Hankom gitu. Iya. Kayak gitu, saking kuliah kehidupan gue di Jatinangor tuh lebih banyak di KPM gitu. Ya. Cuman yang gue garis bawahi di sini emang kita perlu banget ya untuk berorganisasi gitu. Bincang-bincang gue sama Vira masih belum selesai karena dari cerita yang barusan dia jabarkan itu membawa dia untuk mengikuti wisuda online dan akhirnya sampai diundang, bahkan dapat ucapan langsung dari Mbak Nana alias Najwa Shihab. Mungkin teman-teman udah tahu ya apa acara tersebut, tapi kita bakal kupas tuntas lebih lengkap lagi di episode selanjutnya. Di video selanjutnya nanti teman-teman bisa langsung klik di akhir dari video ini ya. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian dulu.
Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini serta subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dan inspiratif dari Maul. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.